Baiklah, saya mau bahas mengenai penjelasan bagan dari effects of inhibitor development in hemophilia. Di sini yaitu gambar ini menjelaskan kenapa pasien hemofilia bisa tetap berdarah meskipun sudah diberi faktor pembekuan. Intinya adalah hemofilia tanpa inhibitor menyebabkan faktor infus bekerja. Hemofilia dengan inhibitor yaitu sehingga faktor infus dihancurkan, pendarahan tetap muncul. Apa itu hemofilia A? Hemofilia A adalah keadaan kekurangan faktor 8. Faktor 8 penting untuk jalur koagulasi intrinsik. Kalau faktor 8 kurang, yaitu menyebabkan darah sulit membeku, mudah terjadi pendarahan, bisa terjadi pendarahan sendi atau hematrosis, PTT atau APTT memanjang. Pada kasus tadi, anak mengalami nyeri dan juga bengkak lutut sehingga sama dengan hamartrosis. Nah, dua adalah hemofilia tanpa inhibitor, yaitu pada bagian atas gambar di sini ya. Di sini pada pasien hemofilia tidak punya inhibitor, artinya tidak ada antibodi yang menyerang faktor 8. Awalnya faktor 8 kurang, bekuan fibrin sulit terbentuk, pendarahan terjadi, APTT memanjang, kemudian juga pasien diberi infus faktor 8 ya di sini. Setelah itu faktor 8 masuk ke darah, faktor 8 bisa bekerja, fibrin clot terbentuk, pendarahan berhenti, APTT menjadi normal, jadi hemofilia tanpa inhibitor, kemudian juga diberi faktor 8 membaik. Tiga adalah hemofilia dengan inhibitor adalah pada bagian bawah gambar pasien membentuk inhibitor. Inhibitor ini adalah antibodi terhadap faktor 8. Jadi tubuh pasien menganggap faktor 8 sebagai benda asing lalu membuat antibodi untuk menghancurkannya. Akibatnya faktor 8 yang diberikan lewat infus langsung dinetralkan. Faktor 8 tidak bisa bekerja, fibrin clot tidak terbentuk, pendarahan tetap berlangsung, APTT tetap manjang, jadi hemofilia dengan inhibitor yaitu diberi faktor 8 tetap tidak membaik. Nah, kemudian juga hubungan dengan mixing study adalah pada kasus plasma pasien dicampur dengan plasma normal, tujuannya untuk membedakan ada defisiensi faktor dan juga ada inhibitor. Defisiensi faktor yaitu artinya pasien kekurangan faktor pembekuan. Kalau dicampur plasma normal, faktor yang kurang akan tergantikan, maka PTT memanjang setelah mixing jadi normal. Ada inhibitor yaitu artinya ada antibodi yang menghambat faktor pembekuan. Kalau dicampur plasma normal, antibodi pasien akan menyerang faktor dari plasma normal juga, maka PTT memanjang setelah mixing tetap memanjang. Nah, kenapa PT normal hemofilia adalah masalah pada jalur intrinsik yaitu di sini PT. Nah, jalur intrinsik dipaksa dengan PTT dan juga APTT. Sedangkan di sini ya, sedangkan PT memeriksa jalur ekstrinsik terutama faktor 7, di sini faktor 7. Pada hemofilia A, PT normal, PTT memanjang, jadi hasilnya PT sebelum mixing normal, PT setelah mixing normal, PTT sebelum mixing memanjang, PTT setelah mixing tetap memanjang kalau ada inhibitor. Kenapa? Jawabannya B, yaitu karena pasien ini hemofilia A berat, sudah rutin mendapat faktor 8, sekarang hematrosis tidak membaik meskipun faktor 8 lebih sering disebabkan curiga terbentuk inhibitor faktor 8, maka hasilnya adalah PT normal, PTT memanjang, dan juga PTT tidak membaik setelah mixing. Jawabannya adalah B. Nah, cara hafal cepat adalah hemofilia A adalah PTT naik, hemofilia A sama dengan faktor 8 kurang, jalur instruksi terganggu, APTT memanjang, mixing study, hafalan gampang, korek sama dengan defisiensi, desain korek sama dengan inhibitor, artinya kalau setelah mixing PTT jadi normal, hanya kekurangan faktor, kalau setelah mixing PTT tetap memanjang itu ada inhibitor atau antibodi. Ringkasan super singkat adalah pada hemofilia A faktor 8 kurang sehingga PTT memanjang. Kalau diberi faktor 8 tetapi pendarahan tetap terjadi, curiga ada inhibitor faktor 8 pada mixing study. PTT memanjang plus tidak terkoreksi setelah mixing sama dengan ada inhibitor. Jawaban kasusnya adalah PT normal, PTT memanjang, PTT tetap memanjang setelah mixing.